Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang mereview pesan bisnis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini saya sendiri sebagai moderator, yaitu Yeni Najmiana. Kemudian ada Dwitri Febrihan Putihena, ada Fitri Febriani, ada Hasniati Mawadah, dan yang terakhir yaitu Hetty Mulyani. Baik. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Dwitri Febrihan Putihena. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu revisi. Revisi itu merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan-pesan bisnis secara efektif, dan setiap bisnis itu perlu diedit, baik menyangkut masalah isi dan pengorganisasiannya, gaya penyampaiannya, maupun juga format penulisannya. Selanjutnya itu ada proses penulisan pesan-pesan bisnis dalam bentuk tertulis. Itu dimulai dari yang pertama, yaitu mengedit isi, pengorganisasiannya, dan gaya penulisannya, di mana itu bertujuan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih rinci tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau disempurnakan. Poin yang kedua, yaitu poin yang B, yaitu mengedit mekanik atau teknis penulisannya. Setelah melakukan pengeditan isi, pengorganisasian, dan gaya penulisannya, langkah berikutnya itu adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknis, penulisan suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain itu seperti susunan kalimat yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua itu menggunakan kapitalisasi ya secara tepat. Selanjutnya ada penulisan tanda baca secara benar. Selanjutnya ada memperhatikan makna keutuhan suatu kalimat. Dan yang terakhir itu memperhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Poin yang kecil itu poin yang terakhir itu mengedit format dan layout. Di mana langkah terakhir dalam mengedit suatu pesan bisnis itu adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan, di samping melakukan penilaian terhadap tata bahasa, ejaan atau kesalahan-kesalahan tulisan, dan tanda-tanda baca format. Penulisan juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Jadi jika format penulisannya menarik, ditata rapi, bersih, dan tidak penuh coretan, atau dengan menggunakan kertas yang digunakan secara berkualitas, maka audiens itu akan senang untuk membacanya. Mungkin sekian dari penyampaian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Dwitri Febrihan Putihena. Selanjutnya itu pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Fitri Febriani. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Mengenai materi berikutnya yaitu pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencarahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat. Berikut beberapa tahapan dalam pemilihan kata yang tepat. Pertama itu pilih kata yang sudah familiar atau dikenal. Dalam menyampaikan sesuatu harus menggunakan bahasa yang mudah agar mudah dimengerti oleh audiens. Yang kedua yaitu pilihlah kata-kata yang singkat, di mana agar suatu pesan-pesan bisnis lebih efisien, juga mudah dipahami audiens, maka pemilihan kata yang singkat perlu diperhatikan. Yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Untuk menghindari kesalahan pengertian atau kesalahan tafsir, pemberi pesan harus menghindari kata-kata yang bermakna ganda. Next. Selanjutnya yaitu membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik.
Secara umum, ada 3 jenis kalimat, yaitu yang pertama, kalimat sederhana. Suatu kalimat sederhana hanya memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk berisi sebuah klausa independen dan berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa dependen. Yang ketiga yaitu kalimat kompleks, di mana kalimat ini berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa dependen sebagai kalimatnya. Mungkin hanya itu dari saya. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Fitri Febriani. Pemateri selanjutnya yaitu Hetty Mulyani yang akan menjelaskan tentang jenis bisnis pariwisata apa yang kami ambil. Kepada Saudari Hetty Mulyani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revisi pesan bisnis dari pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Nah, yang kami ambil di sini mengenai bisnis pariwisata yang bergerak di bidang kuliner, yaitu mengenai bisnis ayam taliwang. Sebelum merevisi pesan bisnis, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu pesan bisnis. Nah, pesan bisnis di sini yaitu satu pesan yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan bisnis yang dilaksanakan pada suatu bisnis. Nah, di sini yang kami ambil mengenai bisnis di bidang kuliner, di mana di sini ayam taliwang Batam merupakan salah satu bisnis yang bergerak di bidang kuliner yang memiliki berbagai macam menu yang dapat dinikmati oleh para pengunjung wisatawan. Nah, contoh pesan bisnis di sini yakni enjoy many spicy delicious food. Nah, ayam taliwang ini terletak di Senggigi, Lombok, Nagoya, City Walk, North Walk, nomor 3, Nagoya, Batam. Ya, selanjutnya, next ke slide selanjutnya. Nah, adapun pesan bisnis yang terdapat di dalam bisnis ayam taliwang Batam ini yang tertera di pamflet yang telah tertera tadi itu. Yang pertama, khas pedas dengan racikan rempah berani akan menjadikanmu semangat sepanjang hari. Yang kedua, ceriakan saat santap dengan hitam merah bumbu. Dan yang ketiga, segerakan hari-hari dengan kuah melimpah. Yang keempat, hangatkan kebersamaan dengan cumi bakar dan udang bakar khas Pantai Senggigi. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk revisi pesan bisnisnya akan disampaikan oleh rekan kami dan sebelumnya saya akan mengembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Hetty Mulyani. Selanjutnya itu pemateri terakhir Hasniati Mawadah yang akan menjelaskan tentang pesan-pesan bisnis yang mana saja akan kami revisi. Kepada Saudari Hasniati Mawadah dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sekaligus penjelasan terakhir dari presentasi kami, yaitu tentang revisi pesan bisnis. Nah, sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Hetty tadi, tentang apa saja pesan bisnis yang terdapat di kuliner atau pariwisata yang kita ambil. Yaitu, di mana yang pertama, pesan bisnisnya mengatakan bahwa khas pedas dengan racikan rempah berani akan menjadikanmu semangat sepanjang hari.
Dan menurut kami ada beberapa yang perlu kami revisi dari pesan bisnis yang pertama ini, yaitu yang pertama dengan menambahkan kata rasa di awal kalimat. Karena menurut kami ada hal yang masih kurang dan tidak tepat dengan pesan bisnis yang nomor 1 ini. Jadi hasilnya di sini yaitu yang menurut kami yang pas yaitu dengan menambahkan kata rasa di awal kalimat. Jadi hasilnya rasa khas pedas dengan racikan rempah berani akan menjadikanmu semangat sepanjang hari. Lalu yang kedua yaitu pesan bisnisnya segarkan hari-hari dengan kuah melimpah, sayur asam, pelecing kangkung. Nah, menurut kami hal yang perlu direvisi dari kata-kata ini yaitu dengan menambahkan katamu setelah kata hari-hari dan menghilangkan kata kuah melimpah karena merupakan pemborosan kata. Karena menurut kami dalam ketiga hal dari dari sayur asam pelecing kangkung ini tidak perlu ditambahkan kuah melimpah. Jadi hasilnya yaitu kata pesan bisnis yang tepat menurut kami yaitu segarkan hari-harimu dengan sayur asam pelecing kangkung. Next. Lalu pesan bisnis yang ketiga yaitu ceriakan saat santap dengan hitam merah bumbu. Hasil revisi dari kami yaitu tentang pesan bisnis yang ketiga itu yaitu kata-katanya terlalu ambigu sehingga kata saat santap diubah menjadi santapanmu. Jadi hasil dari revisi kita yaitu ceriakan saat santapanmu dengan hitam merah bumbu. Lalu untuk pesan bisnis yang terakhir, hangatkan kebersamaan dengan cumi bakar dan udang bakar khas Pantai Senggigi. Nah, menurut kami yang satu ini atau pesan bisnis yang terakhir ini yaitu tidak ada yang perlu direvisi karena kalimat tersebut sudah jelas dan mudah dimengerti oleh para konsumen. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri terakhir yaitu Hasniati Mawaddah. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil diskusi kami yaitu bahwa sebaiknya penyampaian pesan bisnis yaitu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh para pembaca. Tidak menggunakan kata-kata yang berulang maupun tidak menggunakan kata-kata yang berbelit. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.